Bagaimana kalau orang tuanya cerai, Pak Kiai? Bapaknya nikah 3 kali, ibunya nikah 2 kali. Potensi perceraian terhadap anaknya itu juga akan besar. Karena apa? Ketika ada perselisihan, dia akan meminta pendapat orang tuanya. Misalnya Cak Hari bapaknya cerai ping 5. Cak Hari punya permasalahan dengan istrinya, njaluk pendapat bapaknya, Pak, bojo kula Pak, piye cung, kula dilarakno bojo kula Pak, ngeten lah nek aku yo tak tinggal ae cung dan pegat wae. Perkara dhek wis pegatan ping 5. Maka carilah bibit unggul. Kula dipeseni yai. Ini bukan hadis, bukan Quran, tapi tajribiyah para ulama. Dadi ulama niku niteni nek eneng wong kok mahare nganggo barang-barang sing sifatnya ubudiyah, maka dia akan diuji oleh Allah abot ngelakoni ibadah. Ngekei bojomu seperangkat alat sholat, ngekei tapi ojo dadekno mahar. Kowe kepingin macakmu bojomu surat Waqiah, surat Al-Mulk, wacakno ning ngarepe, tapi ojo dadekno mahar. Karena itu ibadah, hubunganmu dengan Allah, hubunganmu karo Allah ibadah. Bo ijolno buduk, bo ijolno farji, ino kan. Bismillahirrahmanirrahim. Piye nek wis ngatasi carane? Lina'lam annal i'rada aniz zuwaji qatlun li fadilatil afaf. Perlu diketahui bahwa berpaling dari perkawinan itu merupakan pembunuhan karakter manusia. Wong ora nikah niku pembunuhan karakter. Wa hirmanunil autani mirijalid dafa. Wong ora nikah itu dengan pernikahan itu juga mencegah negara, membela negara. Wa itfa'u limasobihil hayati. Dengan menikah kita akan punya banyak anak, dengan banyak anak kita akan punya banyak orang untuk membela negara. Berarti pernikahan itu sesuatu yang harus dilakukan, karena dengan menikah negara akan semakin berkembang dan bertumbuh. Wa itfa'un limasobihil hayat. Itfa' menyalakan dan menghalangi, memadamkan lentera kehidupan yang membara. Wa itfa'un limasobihil hayatil waqadah, dan memadamkan lentera kehidupan yang membara. Wong ora nikah niku padha karo mateni sinare kehidupan. Coba sampean bayangno wong ndang lanang-lanang wedok-wedok gak ono pernikahan. Apa yang terjadi terhadap dunia ini? Akan hilang cahayanya. Fanahnu min abna'i usyakil fadail, maka kita ini adalah orang-orang yang senang terhadap keutamaan. Arbabil ghairah alal masalihil amah, senang terhadap gairah untuk mendatangkan kebaikan yang umum. Fa'alaina an nata'assabihim, maka wajib bagi kita untuk meneladani dan mengikuti perilaku mereka supaya menjadi wanak tadi bi a'malihim as-salihah linakuna khaira khalfin li afdhali salafin. Maka kita harus mengikuti amal-amal perbuatan mereka yang baik agar kita menjadi sebaik-baiknya generasi meneruskan generasi yang sebelumnya. Dadi ini bocah nom-nom sing urung nikah wis to aja wedi pestane. Esensi pernikahan adalah ijab qabul. Tapi mboten usah cari dalil-dalil yang memudahkan. Karena ada beberapa yang sak ngertos kula setunggal. Jadi ono wong niku menghalalkan pernikahan tanpa wali. Tapi pendapat ini dibantah oleh semua ulama, karena pernikahan tanpa wali itu terjadi doruri. Misal Cak Hari dadi Tarsan, wis 30 tahun yang tengah alas gak ketemu wong. Misal terus ketemu wong wedok mung sitok kuwi tok. Mbuh lahir kok watu, mbuh lahir kok wit. Bapaknya nggak tahu, siapa nggak tahu, ketemu di tengah hutan yang hutan Amazon misalnya. Sampean misalnya ngumpul layangan terus teko hutan Amazon. Miber teko hutan Amazon gak ono wong lah. Iku nikah seperti itu boleh. Menikahkan dirinya untuk perempuan itu boleh. Tapi nikah mut'ah yang hari ini terjadi
Pernikahan-pernikahan mut'ah yang hari ini terjadi itu kita tidak sependapat, dan ulama-ulama kita juga tidak sependapat. Saat ini ono hotel menyediakan jasa wali, namanya nikah mut'ah. Kita pergi ke Bandung, di sana ada hotel, ditawari, ini mau nikah di sini berapa hari? 2 hari. Nikah 2 hari nggak apa-apa, kita sediakan walinya. Penak. Itu jenenge prostitusi berlabel syar'i. Itu haram. Ayyuhal al karim, saudaraku yang mulia, ta'ammal qaula dzi nuskin wa wuddin. Wahai saudaraku yang mulia, angan-anganlah ucapan orang yang mempunyai nasihat kebaikan dan kasih sayang. Wabadir bizawat, segeralah untuk menikah. Tanal fakhorok, maka kamu akan mendapatkan kebanggaan. Jadi wong nek wis nikah niku lagi duwe kebanggaan. Sugih kaya apa urung nikah tetep miskin. Pangkato kaya apa urung nikah miskin. Menikahlah, kamu akan mendapatkan kebanggaan. Wa khudh mimman bisin khurrin asilin, dan ambillah dari bibit yang merdeka, yang unggul. Wa amir bituqa, hiasi dengan takwa. Wal khairi darok, dan hiasi rumahmu dengan kebaikan dan takwa. Menikahlah, satu, dengan bibit yang unggul. Bibit yang unggul ini bapak ibu soleh, bapak soleh, ibu solihah. Keluarga ini bahagia, maka anaknya akan niru bibit unggul ini. Makanya omah sing apik melahirkan generasi yang apik. Bagaimana kalau orang tuanya cerai, Pak Kiai? Bapaknya nikah 3 kali, ibunya nikah 2 kali. Potensi perceraian terhadap anaknya itu juga akan besar. Karena apa? Ketika ada perselisihan, dia akan meminta pendapat orang tuanya. Misalnya Cak Hari bapaknya cerai ping 5, Cak Hari punya permasalahan dengan istrinya, njaluk pendapat bapaknya, Pak, bojo kula Pak, piye cung, kula dilarakno bojo kula Pak, ngeten halah nek aku yo tak tinggal ae cung dan pegat wae. Perkara dhek wis pegatan ping 5. Maka carilah bibit unggul. Carilah keluarga yang di situ keluarganya bahagia. Wala tagtar bil hasanai tazhu bi akhbati mambitin tajlu bawaroka. Maka carilah istri dari keturunan orang yang merdeka, punya asal usul yang baik. Janganlah kamu terbujuk dengan wanita yang cantik. Wala tagtar bil hasanai tazhu, yang berjalan dengan kesombongan. Mambatin tajlu bawaroka, asal usul yang jelek dan menyebabkan kehancuranmu. Dadi nek golek bojo lanang utawa wedok, golek wong wedok sing apik akhlake, aja sing ayu rupane. Berarti golek sing elek Pak Yai, yo maksude ora ngono maksude kecantikan itu adalah kecantikan hati. Wong iku nek wong wedok atine apik, wong lanang mesti bahagia. Tapi nek ayu ngatelno ati, wong lanang ya ora ngarah bahagia. Kowe milih ndi? Ayu ngatelno ati karo elek ngayemno ati? Ayu ngayemno ati. Kuwi ora milih. Ayu tapi ngayemno ati. Elek kaya apa bojo? Nek duwe wong lanang sing tanggung jawab mesti dadine ayu. Fisik itu bisa dirubah, ireng iso glowing, dhuwur kayak susu anglin kurang ya dhuwur, kurang dhuwur, kurang tetek mengek, fisik bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah itu akhlak. Makanya goleo wong wedok jangan tertipu dengan kecantikannya, tapi dia lahir dari bibit yang buruk, maka nantikan kehancuranmu. Wa taqwallahi khairu zati fa'mur bi dzikrillahi laika aw naharoka. Bertakwalah kepada Allah, karena takwa itu sebaik-baik bekal. Ramaikan
hari-harimu dengan zikir kepada Allah, malam dan siangmu. Kanggo bocah Joko-Joko sing urung nemu bibit, apa yang kita lakukan ketika kita belum menemukan jodoh kita? Perbanyak zikir di malam hari, perbanyak zikir di siang hari. Bergaulah dengan orang-orang baik, maka kamu akan menemukan jodoh-jodoh yang baik. Dari sini, sebelum kita ganti tema pembahasan, mungkin ada 1-2 pertanyaan sebelum kita membahas usulu tanzimis silatiz zaujiyah. Monggo. Iki wis mulai bahas sistem teknis berumah tangga. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang beliau mengatakan, saya mau tanya 2 pertanyaan. Pertama itu terkait mahar tadi. Mahar itu harus yang bermanfaat. Kan ada fenomena juga maharnya itu kayak Al-Quran 3 juz atau baca Al-Rahman. Apakah diperbolehkan yang bukan enggak? Yang pertama, yang kedua tadi berkaitan sifat orang. Nah, membangun sifat orang ini gimana di kalau kita sebagai wali dan juga untuk anak kita, dan esensi orang itu dimulai dari mana? Apa esensinya orang itu dan kita mulai dari mana untuk membangun sifat orang ini di keluarga kita? Bismillahirrahmanirrahim. Tentang mahar. Mahar yang berupa manfaat. Niki kula kutip saking kitab Al-Hawi fi Fiqih Asy-Syafi'i. Berapakah ukuran mahar? Fasun fa idza thabata anna aqallal mahri wa aktsaruhu ghairu muqaddarin. Fahuwa muqtabarun bima tarada alaihi zaujani min qalilin wa katsirin. Wa sawa'un kana aktsara min mahril mithli aw aqalla. Idza kanat az-zaujatu jaizatal amri fa in kanat saghiratan zawwajaha abuha hal yajuzu ayu zawjaha bi aqalli min mahri mithliha lam yajuz ayu zawjaha bi aqalla min mahri mithliha. Tidak terdapat ketentuan pada seberapa kadar minimal dan maksimal pada mahar. Yang menjadi pertimbangan adalah kadarnya itu kerelaan dari kesepakatan calon suami dan istri. Tapi yang dijadikan standar pernikahan dalam mahar adalah mahar misil. Mahar misil niku umpama ana wong nakal, ayune sakmono kuwi regane sakmene. Lah kuwi mahare sakmono kuwi. Itu ukuran. Seberapa kecil dan besar tidak ada ketetapan. Yang penting suami dan istri ridho. Kenapa 1.500 tadi Pak Yai menolak? Karena itu bukan ukuran yang diridhoi mestine. Wong wedok kok diregani 1.500. Kemudian bagaimana dengan mahar manfaat? Mahar untuk membacakan surat Al-Waqiah. Mahar untuk membacakan surat Al-Mulk. Bolehkah? Sebenarnya mahar itu apapun yang bisa diambil manfaat, termasuk manfaat ukhrawiyah. Cuma kula dipeseni yai, ini bukan hadis, bukan Quran, tapi tajribiyah para ulama. Jadi ulama niku niteni nek eneng wong kok mahare nganggo barang-barang sing sifatnya ubudiyah, maka dia akan diuji oleh Allah abot ngelakoni ibadah. Ngekei bojomu seperangkat alat sholat ngekekno, tapi ojo dadekno mahar. Kowe kepengin macakmu bojomu surat Waqiah, surat Al-Mulk wacakno ning ngarepe, tapi ojo dadekno mahar. Karena itu ibadah, hubunganmu dengan Allah, hubunganmu karo Allah ibadah. Bo ijolno buduk, bo ijolno farji, ino kan? Oleh, tapi nek iso ojo.
karena itu ubudiyah. Mulane dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Lho. Nek kula tahkek, apa wae? Alat sholat niku kaya sajadah masjid, kaya spekere barang kae, toilete. Wah, akeh lho. Kok sak mung adene barang. Wah, akeh seperangkat alat sholat. Iya, saksone barang. Iya. Ya sebutne wae sajadah, rukoh, ngono mukena. Wis paham enggak ya? Boleh. Seberapa batas mahar sedikit dan banyaknya tidak ada batas kadarnya. Tapi kalau bisa selayaknya sesuai mahar misil. Makanya tulung pengantin wedok nek ditakoki mahar kudu jawab. Dek, minta mahar berapa? Harus jawab dengan tegas. 5 juta. Ya sudah, 5 juta. Kalau seorang wanita ditanya, "Dek, minta mahar berapa?" Pun kula nderek mawon. Kuwi kudu iso madakno mahar misile. Nek bojomu ayune kaya Desi Ratnasari. Wih, piro kira-kira? Takokno Desi Ratnasari iku mahare piro ngono. Oh, Desi Ratnasari 20 juta, bojomu 20 juta ya. Mulane wong wedok nek ditakoki mahar kudu jawab. Kalau tidak jawab berarti mahar misil. Kemudian tentang mahar manfaat diperbolehkan. Tapi kalau bisa sesuatu yang nilainya ubudiyah, hubungan kita dengan Allah yang dinamakan ibadah, ojo dadekno mahar. Tak titeni tenang. Kok ana bocah lanang mahare seperangkat alat salat. Dilalah sing lanang ki buruh, angel gak kaprah salate. Pekerjaan sulit. Karena apa ya kuwi wong barang ibadah kok tinggo mahar. Mulane mahar emas wae penak, emas, duit selesai. Tapi ojo mbok figura. Mahar itu sing mbok figura apa? Sejumlah duit-duitan lho ora apa-apa. Sing mahar tenan enakno bojo, sing figura kuwi replika mahar. Itu dulu maharku segitu ngono. Ora saiki mahar itu difigura. Padahal fungsinya mahar itu untuk dimanfaatkan. Lah terus nek difigura iku nek manfaatno piye? Nggo centelan ngono to. Nggonmu mbok figura to, Mas? Wis mbok suweki ya. Bener suweki figurane suweki cukup. Ganti sing liyane nggo kenang-kenangan gak apa-apa, kenang-kenangan liyane gak apa-apa, tapi mahar itu harus dimanfaatkan. Membangun qanaah. Qanaah itu thalabul ghina fi kathratil mal walakinnal ghina fil qanaah. Banyak orang kepingin kaya. Semua orang ingin kaya. Mereka mengira bahwa kekayaan itu berupa uang. Mereka mengira bahwa kaya itu bila hartanya banyak dan jabatannya tinggi. Mboten. Walakinnal ghina fil qanaah. Tetapi kaya yang sebenarnya adalah menerima apa adanya. Jadi sing diarani qanaah ki ngeten. Ora kok kowe terus sarungmu ngepir terus ya ora. Ora kok kendaraanmu, bukan. Qanaah itu adalah orang yang mentasarrufkan hartanya sesuai kemampuannya. Artinya kita tidak pernah mengukur ukuran sepatu kita dengan ukuran sepatu orang lain. Kebutuhan kita tidak dengan kebutuhan orang lain. Ya wis sak mampune. Mampune wong wi piye? Umpama penghasilane sakmene dinggo blonjo sakmene, dinggo sedekah sakmene, dinggo tabungan sakmene. Lah itu qanaah. Umpama sampean duwe dhuwit 40 juta, anak nikahan, dinggo ragat 15 juta, gak apa-apa, ijek duwe tabungan 15, iku qanaah. Bukan berarti qanaah wi terus urip melarat, mangan sambel wi ora qanaah, wi ngirit. Paham nggih maksudnya nggih? Kita melakukan sesuatu yang tidak menjadikan beban dari urusan duniawi, itulah qanaah. Bahkan ada salah satu kiai di Pati. Kiai ini pernah didatangi Habib Lutfi. Karena Habib Lutfi bermimpi bertemu dengan Rasulullah, temuilah si fulan.
Kemudian Mbah Yai Thaifur Mawardi juga pernah berkunjung ke rumahnya, karena Mbah Yai Thaifur juga bermimpi bertemu dengan Rasulullah, berkunjunglah ke rumahnya. Ternyata beliau adalah guru madrasah diniyah. Kuncinya satu, dia tidak pernah menyimpan uang di rumahnya. Di rekening ya ora kok biar kowe. Ya ora duwe duit ning rekening, ya ora duwe duit. Dia menggunakan apa yang ada selama. Tapi sekarang santrinya banyak. Dia tidak pernah menyimpan uang sama sekali. Apakah itu qanaah? Dalam makomnya dia iya. Tapi nek makommu ora. Loh, karena apa? Makomnya dia qanaah, istrinya sami'na wa ata'na. Sehingga beliau betul-betul dipilih menjadi salah satu walinya Allah, kekasihnya Allah. Uripe ku muk ngaji, kok kerja selayake, ngaji kerja selayake ngoten terus. Bojone rido. Lah nek kowe ape taro iki bojomu ora rido. Berarti jangan pernah ukur sepatu kita dengan ukuran sepatu orang lain. Saya membiayai, kemampuan saya 17 orang anak. Yang satu anak 700.000 setiap bulan. Itu untuk 17 anak. Kenapa? Karena kemampuan saya hanya 17. Ketika saya melebihkan, ya bojoku gak iso glowing kok. Artinya buatlah rohah, nyamanmu sak piro iku qanaah. Membebani itu juga enggak qanaah, ngirit ku ya medhit. Wong mampu 17 kok karek 15 lebih medhit. Tapi nek mampu 17 biayai bocah sampai 20, 3 ini pontang-panting sana sini. Oh, itu bukan qanaah. Bisa dipahami nggih? Jangan anggap kaya itu di harta, tapi kaya itu di hati yang menerima apa adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Usulu tangzimis silati az-zaujiyah. Pondasi peraturan hubungan suami istri, teknis berumah tangga. Al-mu'assasatu al-ailiyatu lan tastaghniya an ra'isin mas'ulin an ri'ayatiha wa husnil intidhami fiha wa qayyimin yarji'u ilaihi afradu hadhil a'ilah fi umurihim yansahu wa yushiru wa yuwajjihu wa ahyanan yasjuru wa yanha wa idza qadal amru yadribu yu'aqibu hadha wa yajbiru khatir hadha wa yuslihu fasada hadha wa yud'imu wa yunfiku. Iki wis mulai membahas tupoksi, tugas pokok fungsi suami sendiri, istri sendiri. Pondasi peraturan hubungan suami istri, sebuah perkumpulan rumah tangga tidak akan pernah lepas dari seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Wa husnil intidhami fiha, dan memperbaiki sistem di dalam rumah tangga. Wa qayyim yarji'u ila afrati hadhil aliyah umurihim, dan seseorang yang berdiri mengembalikan semua urusannya di dalam tanggung jawabnya. Yansuhu, memberi pitutur, wa yushiru, dan memberi petunjuk, wa yuwajihu, dan mengarahkan. Harus ada seorang dalam rumah tangga, harus ada seorang pemimpin yang bertanggung jawab, mengatur, membuat sistem yang baik. Semua urusan ada di pundaknya. Dia punya tanggung jawab menasehati, dia punya tanggung jawab memberi petunjuk dan mengarahkan. Wa ahyanan yasjuru wa yanha, kadang di beberapa waktu dia melarang dan mencegah. Wa idza qadal amru yatribu, ketika sudah melampaui batas hal itu dia boleh memukul. Wa yu'aqibu hadza, dan boleh memberi hukuman. Setelah dihukum wa yajburu khatir hadza, kemudian menghibur. Sakwise dihukum dihibur. Ini tugas kepala rumah tangga. Wa yuslihu fasada hadza, mana kerusakan yang harus dibenahi, diperbaiki. Wa yut'imu wa yunfiku, kepala rumah tangga ini memberi makan juga memberi nafkah. Kita bisa menebak siapa kepala rumah tangga ini? Ini suami atau istri? Yang punya tanggung jawab ini suami atau istri? Ya ono sing istri barang Pak, kadang-kadang ono sing ngene-ngene istri kabeh Pak, sing mengarahkan istri, sing memberi petunjuk istri, sing bertanggung jawab istri. Lah sing bener sing ndi kok?
wa hadhihi ri'asah awil qawamah daruratun taqdi biha sunnatullahil fil hayati wa tilka darurah hajatu kulli muassasatin tantazimu min afrodin. Kepemimpinan ini adalah sebuah keharusan yang sesuai dengan sunnatullah di dalam kehidupan, yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian watil kaddarurah hajatu kulli muassasatin. Kebutuhan ini, keharusan ini adalah kebutuhan setiap lembaga atau rumah tangga yang tersusun dari individu-individu. Kepala, setelah kepala ada staf, kemudian ada ojo anak buah tuh, anak buah itu masyarakat, anggota-anggota. Jadi ada kepala, ada staf, ada anggota. Ada kepala rumah tangga, ada staf rumah tangga, ada anggota keluarga. Wa tajassadu hadhihi darurah fi mawatini katsiratin muta'addidatin. Dan ternyata kepemimpinan ini, keharusan ini juga harus menjelma di setiap tempat yang banyak. Tabda'u bi jama'atin shaghiratin. Tapi ini harus dimulai dengan kelompok yang kecil dulu. Mukawwinatin min thalathati nafarin, yang terdiri dari 3 kelompok, yakhrujuna fi safarin, yang mereka 3 kelompok ini ketika keluar, 3 orang yang keluar bepergian. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Ketika keluar 3 orang di dalam perjalanan, maka harus ditunjuk siapa amirus safar atau pemimpin perjalanannya. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin. Setiap lembaga itu gampangannya terdiri dari 3 orang. Lembaga terkecil namanya keluarga, ada suami, ada istri, ada anak. Bahkan di dalam lembaga-lembaga yang lain, ada lembaga pendidikan, ada pondok pesantren, ada instansi. Itu paling kecil terdiri dari 3 orang. Saya kemarin ke Kabupaten Sukamara. Ada salah satu desa di Kecamatan Baleria. Iku penduduknya iku mau 17. Sak desa iku mau ono 17. Kabeh perangkat desa. Kabeh perangkat desa. Enggak ada satupun yang tidak perangkat. Semua perangkat desa. Mulai lurah, kasun, sekretaris desa, kabeh 17. Rakyate 17, perangkate 17. Ya ora apa-apa jere Kanjeng Nabi mu 3. Orang bepergian, kalau 3 orang maka harus ditunjuk siapa pemimpin perjalanan. Namanya amirus safar. Kalau tidak ditunjuk pemimpin, belarah ratakan tekan kon. Sing sitok rono, sing sitok rene. Aku pingin rono, aku pingin rene. Keluarga juga seperti itu. Wa tantahiya bidaulatin tasmalu minal masalih wal wadhaif wa dawair al matnu'ah al mukhtalifah ma la yakhfa wa yughayyiru hadha yahtalu nizam wa tanfasimu al urwah wa tasudu al fawda. Kemudian juga terjadi keharusan seperti itu berujung pada lingkup negara yang mencakup berbagai masalah kemaslahatan dan tugas-tugas pejabat dan instansi pemerintahan, yang nanti dari tugas pemerintahan ini akan menimbulkan banyak sekali perbedaan yang akan merubah yahtalul an-nizam, merubah sebuah sistem. Kemudian tidak samar lagi kalau sistem sudah tercerai-berai, maka tali akan terputus dan chaos, peperangan akan terjadi. Negara nek sistemnya gak jalan, rusak. Begitu juga dengan keluarga. Makanya kalau dipeseni kali Pak Yai Amal Fatullah Zarkasi, Kiai Gontor niku dawuh ngeten. Semua lembaga, baik pondok pesantren atau instansi apapun, itu bisa berjalan kalau ada 3 hal. 1, kader. 2, sistem. 3, kemandirian.
ada kader, ada sistem, tapi tidak ada kemandirian, akan hancur. Kenapa? Kadernya ada, sistemnya ada. Siapa yang membackup? Ada kemandirian, uangnya banyak, ada sistem tapi nggak ada kader. Siapa yang menjalankan? Jadi 3 hal ini darurat sifatnya, keharusan. 1, ada kader, ada sistem, dan ada kemandirian. Negara juga seperti itu. Negara itu akan terus berjaya kalau ada kader, ada sistem, dan ada kemerdekaan. Sama. Jamaah samawa iki sampai kapan ngaji iki? Yo tergantung seberapa kadernya, seberapa sistem yang dibuat, dan seberapa kemandiriannya. Nek telu iki berjalan yo jalan terus. Masjid Taklim kula niku mulai 2007 malam Selasa sampai sakniki alhamdulillah. Yo karena ada kader, ada sistem, ada kemandirian. Pondok tidak ada kader, tidak ada sistem, tidak ada kemandirian, mustahil bisa diteruskan. Makanya yang dilakukan adalah kader. Termasuk mengkader itu sebenarnya ngaji seperti ini tidak harus saya. Misal sekali-kali sing ngisi Cak Hari, seminar keluarga romantis, berani meminta izin walaupun tidak terjadi. Misal, ya ora apa-apa ben cerita, ora apa-apa. Kader. Pondok kita mengkader hari ini di Mesir, di pondok-pondok salaf banyak, karena 5 tahun yang akan datang, 4 tahun yang akan datang. Kalau di Mesir 2 tahun yang akan datang, sudah bisa menggantikan kiai-kiainya. Sistem dibangun. Kalau 5 tahun sampai 8 tahun kita membentuk sistem pengelolaan pesantren, maka mulai tahun 2023 pengelolaan keuangan. Alhamdulillah setelah keuangan ini dibentuk sistemnya, Masya Allah luar biasa. Biasanya saya masih backup antara sekian puluh juta setiap bulan. Mulai 2023 dengan penataan sistem ekonomi, alhamdulillah mboten backup. Akhirnya yo alhamdulillah iso gawe sing lantai 3 ngoten niku perkara mboten backup. Operasionalnya harus ada kader, ada SDM niku kader, ada sistem, dan ada kemandirian. Negara juga seperti itu. Kalau negara tidak ada sistem, negara tidak ada kader, negara tidak ada kemandirian atau kemerdekaan, maka akan terputus ikatan yang kuat, akan terjadi chaos yang berlebihan, terjadi peperangan. Wa yatahaddatsu al-Qur'an an syakhsiyati ra'isil a'ilah wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan berbicara tentang bagaimana Al-Quran meletakkan tugas pokok, ini suami, ini istri, ini suami, ini istri, yang nanti dibahas oleh Al-Quran. Wa yatahaddatsu al-Qur'anu wallahu a'lam bishawab. Kafaratul majalis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.